Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas sebuah kasus yang menghebohkan warga Bekasi juga media sosial, yang mana seorang lelaki dilaporkan menghilang oleh istrinya. Setelah ditemukan, ternyata ada fakta yang mengerikan di balik menghilangnya laki-laki tersebut. Bagaimana dan apa yang sebenarnya terjadi? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Jumat 23 Desember 2022, seorang lelaki dilaporkan hilang oleh istrinya setelah beberapa kali dihubungi dan tidak ada kabar darinya. Lelaki tersebut bernama Eki Listianto, berusia 34 tahun. Pihak kepolisian langsung menindaklanjuti laporan tersebut. Setelah dilakukan pencarian, Eki ditemukan di sebuah kontrakan di Bekasi pada Rabu 28 Desember 2022. Akan tetapi, setelah Eki ditemukan, ada fakta mengerikan yang disembunyikannya selama setahun ini. Saat itu, polisi memeriksa kontrakan Eki. Polisi menemukan 2 box kontainer yang berisikan jasad seorang wanita. Yang lebih mengerikan, jasad tersebut sudah disimpan selama 1 tahun lamanya. Jasad tersebut diketahui bernama Angela Hendriati Wahyuningsih, yang biasa dipanggil dengan nama Angela atau Atik. Diketahui Angela berusia 54 tahun dan tinggal di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Angela merupakan sosok yang bertanggung jawab. Dia dikenal ceria, supel, dan mudah bergaul dengan semua orang. Selain itu, Angela memiliki dedikasi yang tinggi dan sering mengerjakan di luar apa yang diharapkan orang. Dari informasi yang diperoleh, Angela menikah dengan suaminya pada tahun 1994 saat dia bekerja di Wahana Lingkungan Hidup. Angela bekerja di Wahana Lingkungan Hidup sejak tahun 1992. Kemudian dia keluar pada tahun 1995 dan pindah ke majalah Femina sebagai wartawan dan editor. Pada tahun 1999, Angela dan suaminya pergi ke Hawaii dikarenakan mengikuti sang suami yang kuliah di sana. Lalu pada tahun 2003, Angela dikabarkan telah hamil. Setelah kehamilannya, Angela kembali ke Indonesia dan melahirkan seorang anak yang dia beri nama Ana Laksita Layaloha. Pada tahun 2013, Angela bercerai dengan suaminya. Tidak diketahui secara pasti penyebab perceraian dengan suaminya. Setelah perceraiannya itu, Angela dan anaknya tinggal di sebuah apartemen. Namun pada tanggal 20 Mei 2018, anak Angela meninggal lebih dulu darinya karena terjatuh dari lantai 33 di sebuah apartemen Taman Rasuna, Jakarta Selatan. Selama menjadi wartawan, Angela pernah dianugerahi penghargaan dari mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari karena dianggap berjasa menyorot isu flu burung. Selain itu, Angela sangat menikmati pekerjaannya sebagai wartawan. Walau saat ada masalah, dia tetap menghadapinya dengan tenang dan sabar. Diketahui, Angela tengah dekat dengan seorang pria bernama M. Eki Listianto yang kita sebut di awal tadi. Kedekatan mereka berawal dari forum Kaskus pada tahun 2018, di mana Angela menawarkan sebuah proyek hidroponik dan Eki pun tertarik dengan tawaran itu. Kepada Angela, Eki mengaku bekerja di pertambangan. Dari awal kedekatan mereka, keduanya sering berkomunikasi. Hingga akhirnya pada bulan Juni 2021, Eki dan Angela pun berpacaran meski usia mereka terpaut 20 tahun. Menurut Eki, dari dulu dia lebih nyaman berpacaran dengan wanita yang lebih tua. Setelah 6 bulan berpacaran, Angela pun meminta Eki untuk menikahinya. Akan tetapi, permintaan Angela membuat Eki merasa cukup berat, sebab Eki sudah memiliki istri dan anak. Selain itu, pernikahan Eki dengan istrinya juga baru berjalan beberapa tahun. Hal ini pun membuat hubungan keduanya menjadi retak. Bahkan menurut Eki, Angela mengancam akan membongkar hubungannya yang selama ini disembunyikan dari istrinya jika ia tidak dinikahi. Merasa takut dengan ancaman Angela tersebut, terjadilah peristiwa yang menimpa Angela hingga dikabarkan hilang. Sebelumnya pada tahun 2019, Angela telah menjual unit apartemennya kepada Eki seharga 800 juta rupiah.
Dan pada bulan Februari 2021, terdapat putusan pengadilan yang mengesahkan kepemilikan unit berpindah tangan dari Angela kepada Eki. Setelah itu, Angela sering berpindah-pindah dan memutuskan pertemanannya dengan Eki. Pada tanggal 24 Juni 2019, Angela dikabarkan menghilang. Saat itu, Angela berada di Bandung karena mendapatkan tugas dari kantornya. Akan tetapi, selama beberapa hari di Bandung, rekan kerja Angela melaporkan kepada keluarganya kalau Angela menghilang. Kecurigaan keluarga juga muncul setelah 1 bulan tidak mendapatkan kabar dari Angela. Terakhir kali keluarga berhubungan dengan Angela pada tanggal 19 Juni 2019. Setelah menghilangnya Angela, keluarganya juga mendapatkan informasi bahwa Angela sempat berkunjung ke beberapa kantor tempatnya bekerja dari tanggal 21 Juni hingga 23 Juni 2019. Angela juga masih berkomunikasi di grup percakapan kantornya pada tanggal 24 Juni 2019 dan setelah itu tidak ada kabar lagi dari Angela. Pada tanggal 28 Juni 2019 terdapat postingan terakhir Angela yang mana postingan tersebut menunjukkan foto sebuah bandara. Hal ini menimbulkan kecurigaan bagi keluarga. Apakah itu benar Angela yang membuat postingan tersebut atau orang lain? Kalau memang Angela yang membuatnya, mengapa Angela memutuskan komunikasi dengan keluarganya beberapa hari sebelumnya? Karena tidak mendapatkan titik terang di mana keberadaan Angela, keluarga Angela lantas melaporkannya ke Mapolda Jawa Barat. Mendapatkan laporan orang hilang, pihak kepolisian segera bertindak mencari keberadaan Angela. Pencarian pun terus dilakukan, namun tidak ada hasil. Keluarga Angela yang mengetahui kedekatannya dengan Eki lantas mencari tahu informasi tentang Eki yang ternyata Eki sudah menikah dan lagi-lagi keluarga Angela tidak membuahkan hasil. Saat Eki ditemui keluarga Angela di stasiun Gambir, Eki mengungkapkan dirinya tidak mengetahui keberadaan Angela. Di balik menghilangnya Angela selama ini, Eki juga dilaporkan hilang oleh istrinya. Sebelumnya, Eki pamit dengan istrinya lewat pesan singkat hendak pergi ke ATM. Setelah itu, Eki tidak pulang dan juga tidak bisa dihubungi. Hingga akhirnya istri Eki melaporkannya ke kantor polisi Bantar Gebang pada tanggal 24 Desember 2022. Polisi akhirnya melakukan pencarian atas hilangnya Eki. Pada akhirnya, 29 Desember 2019, polisi menemukan sebuah kamar kontrakan di Kampung Buaran, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dan ternyata kamar tersebut dihuni oleh Eki. Hal ini juga diperkuat dengan temuan tulisan di pintu atas nama Eki. Tulisan tersebut bermaksud agar Eki segera membayar tunggakan yang sudah menunggak beberapa bulan. Polisi pun langsung menggeledah kamar kontrakan yang dihuni Eki tersebut. Sayangnya, polisi tidak menemukan Eki di kontrakannya. Akan tetapi, polisi menemukan 2 box kontainer yang mengeluarkan bau tidak sedap. Setelah dibuka, box tersebut berisi jasad yang sudah termutilasi menjadi 7 bagian. Polisi juga menemukan baju seragam korban serta kartu tanda pengenal atas nama Angela Hendriati Wahyuningsih yang dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak pertengahan 2019 lalu. Tak lama berselang, Eki datang dengan mengendarai mobil serta ditemani seorang wanita yang diketahui pacar baru Eki. Melihat polisi berada di kontrakannya, Eki berusaha kabur dari polisi. Namun sial bagi Eki, dirinya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat diperiksa, Eki mengaku sudah lama kenal dengan Angela dari tahun 2018. Dia juga mengungkapkan kalau dirinya telah mencekik Angela hingga tidak bernafas karena dirinya dipaksa dan diancam jika tidak menikahi Angela. Mengetahui Angela sudah tidak bernyawa, Eki justru membiarkan jasad Angela tergeletak di kamar kontrakannya selama 2 minggu hingga membusuk. Bingung mau berbuat apa, Eki lantas memutilasi jasad Angela menjadi 7 bagian. Kemudian dimasukkan ke dalam 2 kontainer plastik. Sebelum memutilasi jasad Angela, Eki sempat kebingungan mau dibuang atau dikubur jasad Angela tersebut. Untuk menutupi bau yang keluar, Eki menaruh bubuk kopi di ventilasi serta di seluruh sudut kontrakannya agar tidak tercium oleh warga. Selama setahun, Eki menyimpan jasad Angela di kontrakannya. Eki juga kerap tidur bareng jasad Angela ketika dia tidak pulang ke rumah. Dari hasil pemeriksaan, jasad Angela dimutilasi menggunakan gergaji listrik sebab bentuk potongan tidak seperti menggunakan benda tajam.
terdapat bekas gerigi pada tulang-tulang Angela. Untuk memastikan jasad tersebut benar Angela, polisi melakukan tes DNA, yang mana tes DNA tersebut menunjukkan hasil yang identik dengan putrinya yang sudah meninggal lebih dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, jasad Angela dimakamkan satu liang lahat dengan putrinya. Sebenarnya, keluarga Angela menaruh curiga kepada Eki atas jual beli unit apartemen. Kecurigaan muncul karena Eki diduga telah menguasai unit apartemen milik Angela. Selain itu, sebelumnya Eki meminjam uang kepada Angela untuk membayar pajak dan perbaikan mobil. Keluarga Angela juga mencurigai surat pernyataan pindah tangan itu palsu, sebab tanda tangan di surat tersebut berbeda dengan tanda tangan Angela. Eki juga sempat mengajukan pertanyaan ke akun Kementerian ATR BPN, di mana Eki menanyakan tentang proses buka blokir sertifikat aset lewat akun Twitternya. Setelah menghilangnya Angela sejak pertengahan tahun 2019, diketahui Angela kembali menghubungi Eki pada tahun 2021. Dan ternyata selama ini Angela tidak hilang, melainkan kabur dari keluarganya. Tidak diketahui secara pasti apa alasan Angela kabur dari keluarganya. Diketahui selama ini Angela tinggal di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, dan Eki pun sering mengunjunginya di sana. Hingga akhirnya Angela menghembuskan nafas terakhirnya. Dari sumber yang didapat, Eki kerap mengaku sebagai seorang duda untuk mendekati perempuan yang lebih dewasa. Hal itu diungkapkan oleh seorang perempuan berinisial A, mantan pacar Eki. A mengaku mengenal Eki sejak tahun 2017 dan menjalin hubungan hingga akhir tahun 2018. A menduga bahwa hal itu dilakukan Eki untuk memanfaatkan dan mencari keuntungan dari perempuan-perempuan yang didekatinya. Bahkan, Eki sempat mengaku sebagai orang tua tunggal atau single father dan kedapatan menggunakan foto anak A saat menghubungi sejumlah perempuan. Hal itu dilakukan untuk meminta dan meminjam uang kepada perempuan yang dihubunginya. Dugaan A diperkuat dengan adanya bukti percakapan sejumlah perempuan dengan Eki yang sebagian besar berisi pesan tagihan utang. Selain itu, Eki juga mengaku berprofesi sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan memakai jas putih layaknya seorang dokter. Bahkan, Eki cukup mengerti istilah-istilah kedokteran. Namun, setelah diselidiki, ternyata Eki kuliah jurusan pertambangan dan tidak lulus dari kuliahnya. Saat itu, A pun mencoba memberitahukan permasalahan tersebut kepada keluarga Eki. Namun, Eki justru berkilah kepada keluarganya bahwa informasi yang disampaikan A tidak benar. Menurut A, Eki terbilang sebagai sosok yang tenang dan tidak emosional. Eki pun tergolong sebagai sosok yang baik terhadap orang lain. Kini, Eki telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Angela. Eki dijerat dengan pasal 340, pasal 338, dan pasal 339 KUHP. Semoga kasus ini segera terselesaikan dan Eki mendapatkan hukumannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.